Kali ini saya mau masak bebek. Bebek 1 ekor ini ukurannya kurang lebihnya 1,5 kg ya, lebih 1,5 kg. Ada beberapa kesulitan dalam memasak bebek karena masak bebek itu gampang-gampang susah. Kalau nggak keras ya amis, kalau nggak amis ya hancur. Dan di sini saya mau memberikan tips bagaimana kita semua atau teman-teman semua bisa masak bebek yang lembut, empuk, dagingnya, teksturnya itu benar-benar empuk, gurih, nggak ada bau amis sama sekali. Nah ini bahan-bahannya adalah 1 ekor bebek ini kebetulan dapatnya ukuran yang gede buat makan kita semua para karyawan. Karena di sini sekarang butuhnya cuma minyaknya mau diambil untuk kebutuhan menu yang lain yang dijual di sini. Karena minyak bebek itu punya ciri khas rasa yang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Bagaimana proses memasak bebek ini ya? Oke, yang pertama kita siapkan bebek 1,5 kg ini, ukuran 1 ekor, tapi 1,5 kg beratnya. Kemudian daun bawang menggunakan sekitar 100 gram dan cabai pedas ya. Ini bisa menggunakan 150 sampai 250 gram juga. Kalau kemiri ini sebenarnya relatif teman-teman bisa menggunakan 100 gram. Dan sini saya menggunakan penyedap rasa ini 1 sendok teh dan garam 1,5 sendok makan. Ini ada asam jawa ini 1 sendok teh dan bawang putih 10 siung. Ditambah lagi ini lada bubuk aja, lada bubuk ya. Oke, kita lanjut ke proses masaknya ya. Ya ini aja, udah saya cuci. Jadi kepalanya saya potong jadi berapa terserah teman-teman. Kalau saya mau jadi 4 kali ya biar enak. Dan ini bagian-bagian yang ada kayak semacam ususnya itu dibuangin aja. Nah, biasanya kan kalau di leher ada yang kayak usus itu udah saya buangin. Ini kepalanya masih saya cukupkan. Dan ini akan saya potong seperti ini teman-teman. Ada kayak kameramen bener. Oke teman-teman, kita letakkan bebek ini di dalam kuali atau penggorengan atau wajan lah ya. Ini kita letakkan semuanya. Ini dalam keadaan kompornya belum hidup ya, belum dihidupkan kompornya. Oke Chef, itu apa Chef? Ya ini tadi udah dihaluskan ya, ada cabai, kemiri, dan apa lagi ya? Pokoknya cabai, kemiri udah dihaluskan. Bawang putih. Ya, bawang putih betul. Bawang putih, cabai. Ini minta airnya. Oke teman-teman, gunakan air 500 ml atau setengah liter aja ya. Ini saya menggunakannya nggak sampai setengah liter, nanti akan saya tambah. Pokoknya gunakan setengah liter kalau untuk bebek seperti ini, karena bebek itu udah mengandung minyak, mengeluarkan air ya.
Kemudian saya tambahkan Daun bawang daun bawang. secukupnya. Ini buat menghilangkan bau amis juga. Kemudian kamu di sini aja loh, nggak usah ikut. Ini garamnya saya taruh ya yang tadi 1,5 sendok makan, kemudian ditambah lagi ini 1 sendok teh penyedap rasa. Tangannya sepalan bersih ya, higienis ya. Biar ini asam jawanya ditaruh. Asam jawanya. Setelah mau ditaruh di mana? Setelah ini baru dinyalakan kompornya dengan api besar dulu. Jangan api kecil, kalau pertama-tama harus api besar. Tapi ini harus ditutup. Untuk ladanya boleh ditabur sekarang, boleh juga nanti, terserah teman-teman aja. Itu ladanya satu apa? Jangan, nanti aja. Nah ini ditutup rapat. Videonya boleh dimatikan. Setelah 10 menit kita cek dulu. Nah, kan udah mendidih. Kalau tidak mendidih, kita mulai proses membalik. Dibalik. Nah ini dibalik, asam jawanya ke bawah. Ini kan bebeknya agak muda, jadi airnya nggak banyak. Pemakaian penggunaan airnya nggak banyak ya. Nah ini masih tetap apinya masih tetap besar. Untuk kompor standar seperti ini apinya tetap besar. Ini biarkan kembali ditutup lagi ya. Biarkan dulu, kembali ditutup lagi supaya uapnya nggak keluar. Biar empuk. Oke teman-teman, setelah 5 menit setelah 5 menit loh, kan airnya tambah banyak kan. Tadi setelah kita aduk 5 menit kemudian kita buka lagi dan kita aduk lagi. Dan setelah ini kita nggak perlu menutup lagi karena setiap saat kita akan membalik, nggak harus menunggu 5 menit atau berapa menit. Jadi kita harus tetap mengaduknya sampai air ini benar-benar surut habis gitu. Tapi juga teman-teman bisa memastikan kalau airnya habis tapi bebeknya belum empuk, berarti tambahkan air lagi sedikit-sedikit aja. Karena apa? Karena bebek itu kan macam-macam jenisnya, ada bebek akhir ya, bebek tua juga, ada bebek muda. Kalau ini yang agak muda, jadi kandungan airnya banyak. Ini tadi saya menggunakan setengah liter. Nanti kalau kira-kira udah setengah liter tapi masih belum empuk, ya akan saya tambahkan lagi airnya sedikit lagi. Jadi untuk air bisa dikira-kira secukupnya aja. Tapi saran saya jangan lebih dari 1 liter untuk 1 ekor bebek ya. Jangan lebih. Karena kalau kebanyakan air nantinya juga ada pengaruh, bisa saja bebek itu hancur. Oke teman-teman, kita biarkan, kita diamkan sampai airnya menyusut. Ini begini teman-teman, yang bebeknya itu harus benar-benar terendam minyak. Prosesnya harus menggunakan minyak yang penuh ini, kita diamkan, sesekali kita aduk ya. Sesekali kita aduk kan minyaknya, jangan sampai tadi bagian-bagian bumbunya ngendap di bawah. Kalau ngendap hangus kan sayang. Nah ini biasanya saya gunakan untuk rempah-rempah bebek Madura. Kalau bumbu-bumbunya tadi yang udah matang ini, bumbu ungkepnya tadi, itulah yang dinamakan bebek Madura. Teman, kita nunggu sampai matang ya. Ini saya dibantu sama koki junior saya, Sunet, dan ini yang ngerecokin ini koki junior Anggi, namanya paling demen dia ngerecokin orang tua. Tapi nggak apa-apa deh, itu ciri khasnya dia, kalau nggak ada dia nggak ramai. Begini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bebeknya udah matang ya, udah warnanya udah kecoklatan, udah cakep warnanya. Matiin kompornya, kemudian diangkat ya, diangkat bebeknya, ditiriskan
Oke ya, ini kita angkat semua bebeknya dan kita ambil rempahnya untuk kayak toppingnya, kayak semacam sambal hitamnya kalau versi bebek Madura. Ini biar nyerap, jadi masih ada harus diselesaikan ini. Ini saya butuh minyaknya buat masak menu-menu tertentu ini pakai minyak bebek ini. Jadi masakannya akan terasa luar biasa lezat dan bikin customer kita ketagihan. Begitu teman-teman. Ini akan dibiarkan sampai dingin dulu, baru kemudian disaring. Ini rempahnya buat bebek ireng bukan bebek ireng Surabaya, tapi bebek khas Madura.